ini akan menjelaskan pemuda. Saya Jason Garnamedi tentang gerakan ya. Nah, agak kelihatan ya. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kongres Pemuda 2 dan Ikrar Sumpah Pemuda. Saya Jason Garnamedi. Saya Kimiko Liu. Saya Evelyn. Saya Widana Dwi Mantala. Saya Raffi Setiawan. Check it out. Kongres Pemuda 2 dan Ikrar Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres tersebut dibagi menjadi 3 rapat, di mana pada sesi kedua Kongres Pemuda kedua membahas masalah pendidikan. Kongres Pemuda kedua adalah hasil dari kegagalan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, alasan dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua adalah untuk menumbuhkan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda melalui berbagai acara. Misalnya, pemberontakan KPI yang gagal, munculnya gerakan-gerakan pemuda yang kooperatif dan non-kooperatif, kembalinya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan pembentukan partai politik setelah tahun 1927. Pada Kongres Pemuda pertama yang diadakan di Klub Gebau, Jalan Keramat Raya pada tanggal 2 Mei 1928, para mahasiswa muda bertemu dan sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini tentunya memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Kongres ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dari semua organisasi pemuda di Indonesia, membahas mengenai masalah perkumpulan pemuda Indonesia dan memperkuat dalam kesadaran kebangsaan serta persatuan Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang Panitia Kongres Pemuda 2. Pada 12 Agustus 1928, para pemuda dari berbagai kalangan bertemu kembali. Pada pertemuan ini, Panitia Kongres waktu, tempat, dan tugas konferensi pemuda kedua diputuskan. Setelah diskusi panjang, diputuskan untuk mengadakan Kongres Pemuda 2 dari 27 hingga 28 Oktober 1928 di 3 gedung yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada tokoh Panitia Kongres Pemuda 2. Yang pertama, ada Sugondo Joyo Puspito. Beliau merupakan Ketua Panitia Kongres Pemuda 2. Beliau juga merupakan aktivis pendidikan yang aktif dalam Organisasi Persatuan Pemuda Indonesia atau PPPI. Yang kedua ada Djokomar Said. Beliau merupakan Wakil Ketua Panitia Kongres Pemuda 2 dan juga Ketua dari Jong Java. Yang ketiga ada Muhammad Yamin. Beliau merupakan Sekretaris dalam Kongres Pemuda 2 yang berasal dari Jong Sumatera Nembon. Berikutnya yang keempat ada Amir Syarifuddin. Beliau merupakan bendahara dalam Kongres Pemuda 2 yang berasal dari Jong Batak Bon. Selanjutnya, tokoh yang kelima ada Johan Muhammad Chai. Beliau merupakan pembantu pertama yang berasal dari Jong Islamiyet Tenbon. Yang keenam ada Erkatja Sungkana. Beliau merupakan pembantu kedua dalam kepanitiaan Kongres Pemuda 2 dan merupakan perwakilan dari Organisasi Pemuda Indonesia. Yang ketujuh ada Senduk. Beliau merupakan pembantu ketiga dalam Kongres Pemuda 2 yang berasal dari Jong Celebes. Berikutnya yang kedelapan ada Johannes Leimena. Dalam Kongres Pemuda 2 ini, beliau berperan sebagai pembantu keempat yang berasal dari Jong Ambon. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada Rohyani. Beliau adalah pembantu kelima dalam Kongres Pemuda 2 yang merupakan perwakilan dari pemuda kaum Betawi. Terdapat 3 rapat dalam Kongres Pemuda 2. Rapat pertama
berisi tentang pada tanggal 27 Oktober 1928, pertemuan pertama dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik pada pukul 7:30 sampai 11:30. Pada pertemuan ini, para peserta membahas pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, dibahas gagasan untuk menjadi tuan rumah gerakan perjuangan dalam bentuk organisasi nasional. Rapat kedua berisi tentang pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dari pukul 8 sampai 12 di gedung Ostjava Bioskop yang sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Utara. Para peserta membahas tentang pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pembicara pada kongres tersebut adalah Sarmidi Mangunsarkoro, Sarwono, dan Ki Hajar Dewantoro yang menekankan pentingnya pendidikan nasional yang harus diberikan kepada seluruh anak Indonesia. Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari yang sama dengan pertemuan kedua, yaitu 28 Oktober 1928 pada pukul 17.30 sampai 23.30 di gedung Indonesiches Cuk Glebau. Kongres ini membahas mengenai 5 hal: arak-arakan pandu, penyampaian dari ramalan untuk kepanduan, penyampaian dari pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luaran dan Sunario, pengambilan keputusan dan penutupan kongres. Dalam rapat ketiga ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, peleburan semua organisasi pemuda menjadi satu wadah yang bercorak nasional dalam arti luas. Oke, jadi dari hasil ketiga rapat tersebut menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hasil Kongres Pemuda II. Pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, sekitar pukul 10 WIB, semua peserta Kongres Pemuda II berkumpul untuk merangkum hasil Kongres selama 2 hari tersebut. Saat itu, Muhammad Yamin meminta waktu untuk membacakan teks resolusi yang dia ambil. Selain itu, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Ketua membacakan keputusan Kongres Pemuda II dan memperoleh persetujuan dari para peserta. Saat dibacakan, keputusan Kongres tersebut disebut sebagai Ikrar Pemuda, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang dimulai tahun 1959 dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.